Oke, jadi materi hari ini adalah tentang atau directed graph ya. Nah, ini adalah materinya di graph atau directed graph. Yang kedua, connection pada di graph. Jadi ini masih tentang di graph ya. Directed graph. Nah, yang bawah ini adalah salah lima kasus yang bisa dipecahkan menggunakan directed graph atau di graph. Nah, yang pertama, kita belajar dulu tentang directed graph. Directed graph atau di graph itu adalah oriented graph, graph yang edge-nya memiliki arah. Jadi selama ini kan kita belajar graph, tapi dia nggak ada arahnya kan, jadi belum ada arahnya. Kalau di graph itu berarti dia harus ada arahnya. Nah, definisinya di graph itu sebenarnya hampir mirip dengan yang atau graph yang bukan di graph, cuma ada bedanya, sedikit perbedaannya. Yaitu sama ya, definisinya sama, ada vertex, ada arc. Nah, ini kalau di graph biasa itu dia menggunakan edge. E biasanya simbolnya. Nah, kalau di graph kita menggunakan arc. ARC nih. Ya, biasanya simbolnya adalah A. Nah, lalu di sini ada C ya. Kemarin C ya. Di mana V adalah himpunan berhingga vertex, sama vertexnya didefinisikan sebagai V. Lalu A adalah himpunan berhingga arc atau garis berarah. Jadi bedanya kalau directed graph, ini grafnya harus ada arahnya seperti itu. Nah, kalau C adalah fungsi yang memetakan vertex asli dan ketujuan. Jadi dia harus bilangnya C-nya, definisinya itu harus dari vertex awal ke tujuan. Kalau C-nya yang non directed itu misalnya titik H E1 menghubungkan A dan B. Kalian tulis C E1 AB atau BA itu boleh. Jadi dibolak-balik nggak masalah. Tapi khusus untuk directed graph dia harus dari origin ke terminal gitu ya. Oke. Ya, kalau kalian perhatikan di situ vertexnya ada berapa? Vertex 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dia V-nya, himpunan V-nya, vertex grafnya itu ada V1 sampai V5 sama. Terus A, di sini A perhatikan arc-nya, edge-nya yang memiliki panah itu adalah dari A1, A2 sampai A10. Ini sorry ya, ini simbolnya masih E di sini. Ini harusnya A ya. Ini harusnya A. Jadi harusnya ini A. Oke. Nah, terus kalian perhatikan ini A1, misalnya A1 kan ini, gitu. Bilang V1, V3. Jadi ini harus V1, V3, enggak boleh dibalik bolak ya. Tidak boleh balik bolak, dia harus V1, V3, tidak boleh V3, V1 gitu. Jadi harus dari origin ke terminal. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk definisi grafnya. Aman, Bu. Oke, sip, mantap. Oke. Next ya. Oke, nah ini sebuah incidence out apabila ada arc yang keluar dari sebuah vertex. Jadi, kalau kalian ingat derajat vertex, masih ingat ya derajat vertex, misalnya di non-directed graph, ini misalnya ini, derajatnya kan dari 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di directed graph, derajatnya itu dibedakan menjadi out degree dan in degree. Out degree atau biasa simbolnya adalah D+, itu adalah jumlah vertex yang keluar, namanya kan out degree ya, jumlah vertex yang keluar dari vertex tersebut. So misalnya dia berapa out degree atau derajat keluar dari V1, lihat aja berapa
arc yang keluar dari V1. Ada 1, 2, 3. So, nilainya out degree atau derajatnya out degree atau derajat keluarnya V1 adalah 3. Sedangkan kalau dia in degree atau ke dalam derajat sebuah vertex yang masuk ke vertex tersebut ya. Misalnya berapa in degree-nya V1, yang masuk ke V1 berapa? Ini ternyata hanya ini. Ini in degree-nya ada 1. Berarti V1 dia memiliki 3 out degree dan 1 in degree. Kalau V3, out degree-nya ada berapa? V3. Out degree-nya ada berapa? 0 Bu. 0. Masa? 1. Ya, yang ini ternyata dia ke sini ya. Ya ini namanya ternyata dia ke sini bukan ke sono ya, seolah-olah dia. Jadi tidak mungkin ada panahnya yang menuju 2 ke sana dan ke sana, nggak mungkin. Jadi karena ini ada panahnya jelas, jadi pasti dia keluar dari V3. Jadi out degree-nya dia ada 1. Berarti in degree-nya ada berapa? 4. 4. Gampang ya, in degree sama out degree. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya, aman ya. Nah, contohnya, jadi yang tadi V1 dia out degree atau D plusnya, simbolnya jangan lupa loh ya. D plus itu adalah out degree, sementara D min, D itu kan derajatnya ya, atau degree-nya, D min itu adalah in degree. Kalau plus out, jadi V1 itu out-nya ada 3, ini ada 1, V2 ini out-nya ada 1, ini ada 1, 2. Kalau loop tetap dia dihitung sebagai in dan out ya, in dan out dan seterusnya. Nah, jadi dengan pengertian seperti itu, maka pada sebuah digraph jumlah total out degree sama dengan jumlah in degree. Ini kalau dijumlahkan, ditotalkan, hasilnya pasti sama dengan ini yang dijumlahkan. Kenapa? Karena setiap ada out pasti ada in gitu ya. Jadi setiap ada out 1 pasti di tempat lain ada in yang nambah 1 seperti itu. Jadi hasilnya pasti sama. Paham ya? Nah, ini apa nih? U dikatakan reachable atau dapat dijangkau oleh vertex V. U dapat dijangkau oleh V apabila terdapat path dari V menuju U. Path kemarin apa ya? Path kemarin ya nggak boleh sama apanya? Edge-nya. Edge-nya, kalau di sini berarti dia arc-nya ya. Contoh, misalnya V2 reachable 5. V5 di mana? Di sini. Nah, lihat, perhatikan. V5 dia bisa ke sini, ke sono, ke sono. Berarti V2 dapat dijangkau atau reachable oleh V5. Tapi tidak berlaku sebaliknya. V5 dia tidak reachable oleh V2 karena dari V2 dia tidak bisa menuju ke V5 seperti itu. Ini hanya pengertian aja ya, reachable, dapat dijangkau. Kita lanjutkan ke connection pada directed graph. Nah, sebuah directed walk, masih ingat ya, kalau walk kan terserah dia. Dan ini di sini dia lewatnya harus directed walk. Jadi dia jalannya harus sesuai dengan arc-nya directed graph. Jadi directed walk pada D merupakan sequence walk mulai dari V0 menuju, misalnya dia dari V0 lewat A1 menuju V1, lalu lewat A2 menuju V2 misalnya, lalu sampai lewat AK menuju ke VK, di mana VI merupakan kepala dari arc yang ekornya berada di VI-1. Jadi intinya adalah dia harus berjalan dari ekor ke kepala ya. Ekornya kan di VI-1 dan kepalanya ada di VI. Berarti kan kita kan dari ekor dari VI-1 ke VI. Nah, walk dapat disingkat dengan menuliskan sekuen vertex-nya saja. Jadi kalau di walk-nya yang non-directed kemarin kita harus
menyertakan edge-nya ya toh. Setiap vertex dan edge yang dilalui itu harus dituliskan di walk-nya. Nah, kalau directed graph ini dia bisa disingkat dengan hanya menuliskan vertex-nya saja. Jadi misalnya saya mau jalan-jalan dari dari V0 ke V1, V2 dan seterusnya. Karena path-nya kan nggak ada sih ya, nggak ada ya. Path-nya kan kalau ada paralel sama aja ya, dia bisa melewati dari satu titik ke titik yang lain yang sama, melewati dua jalur yang berbeda. Tapi apa di sini dia bilang kalau dia boleh disingkat vertex-nya saja. Lalu sebuah directed trail adalah directed walk yang merupakan trail. Directed path adalah directed walk yang merupakan path. Begitu juga dengan directed cycle dan directed tour. Sebenarnya dia sama aja dengan yang graph sebelumnya, cuma bedanya dia harus mengikuti arah. Itu aja intinya ya untuk yang directed graph ya. Oke, contohnya seperti ini. Sebuah tree pada di graf G dikatakan arboresin jika tree tersebut memiliki properti sebagai berikut. Arboresin. Ya, tree tidak mengandung cycle. Jelas ya, tree tidak mungkin mengandung cycle. Hanya terdapat satu vertex dengan in degree 0. Perhatikan, ini yang in degree-nya 0 ada berapa? In degree itu kan masuk ya. Jadi dia hanya satu vertex yang tidak ada masuknya. Tidak ada yang masuk ke vertex tersebut. Berarti kalau di tree, dia pasti bertindak sebagai root. Satu vertex tersebut. Lihat, perhatikan ini. Dia in degree-nya sama dengan 0. Tidak ada arah yang masuk ke dia, karena dia merupakan root. Lalu, setiap leaf pada tree dapat dikunjungi dari root dengan mengikuti arc yang ada. Setiap leaf itu adalah yang seperti ini ya, yang dia tidak punya anak. Ini namanya leaf. Ini leaf. Dapat dikunjungi dari root mengikuti arc yang ada. Gampang aja ini. So, ini berarti dia bukan arboresin karena dia tidak memenuhi tiga kaidah ini. Jadi, karena dia adalah bukan directed graph gitu ya. Nah, sekarang spanning arboresin. Spanning tree kemarin apa ya? Masih ingat? Sebuah spanning arboresin adalah spanning tree yang dibuat pada di graph dengan mengambil sebuah vertex sebagai root dan mengikuti arah panah yang mengunjungi semua vertex lainnya. Jadi kalau kalian bisa membuat sebuah tree dari situ, dari graph ya, misalnya ini, kalian perhatikan ini kira-kira rootnya mana? Rootnya ini misalnya. Dia bisa ke sono. Jadi semua vertexnya bisa dilalui menggunakan arah panah yang ada. Itu namanya adalah spanning. Matrix pada directed graph. Nah, ini perhatikan nih. Incident matrix. Masih ingat ya insiden metrik? Kalau insiden metrik kemarin ini, nah itu maksudnya vertex dikalikan dengan arc ya. Ini harusnya bukan E, tapi ini adalah arc. 3, 4, 5, 6, 7 ini kenapa geser ke kanan semua ya? Ini kesini ya harusnya. Nah, ini harus teman-teman. Insiden metrik pada di graph memiliki entry IJ, yaitu jumlah incidence antara vertex I dengan edge J dengan arc J ya, harusnya ini harusnya arc J ya. Lalu di mana dia akan bernilai 1 jika berinsiden out. Jadi intinya kalian harus paham yang namanya in degree dan out degree. Kalian perhatikan V1 dengan E1, lihat V1 dengan E1 yang harusnya A1 ya, dia tidak berinsiden, berarti dia nilainya 0. V1 dengan E3, perhatikan V1 dengan E3, dia in degree keluar atau masuk?
keluar. Nah, karena dia keluar atau out, maka dia nilainya adalah 1. Nah, sekarang perhatikan. V1 dengan E4, dia keluar atau masuk? Masuk, Bu. Masuk. In kan? Karena dia in atau masuk, berinsiden in, maka dia nilainya adalah min 1. Jadi, kalau di sini dia nilainya bisa min, bisa 0, dan bisa plus 1. Seperti itu ya. Jadi kemungkinannya untuk yang insiden metrik pada di graf itu kemungkinannya hanya ada 3, 0, min 1, dan 1. Nah, perhatikan sekarang yang loop. Yang loop ini kan V2, ya toh, ini E1. Oh, nggak ada yang tanya sih, harusnya kalian tanya ya. V2 dengan E1, kalian perhatikan. V2 dengan E1 di sini jumlah ininya berapa? Ya, jumlah keluarnya berapa? 1 kan? 1 kan ya, dengan E1. Lalu masuknya dia juga 1. Outnya 1, innya 1. Berarti 1 min 1 ya, hasilnya adalah 0. Jadi kalau dia loop, dia dianggap atau insiden matriksnya dia nilainya adalah 0 karena dia ada keluar sekaligus masuk. Jadi 1 min 1, hasilnya 0. Gampang ya. Nah, apa nih? Ini psychometric ya, psychometric pada di graf D. Dulu itu saya ngajari kalian cycle nggak ya? Psychometric ya, saya lupa. Ada ya kemarin itu kalau nggak salah. Menyatakan apakah H lagi di sini. Saya kok masih menggunakan kata H ya di sini. Arc ya, harusnya arc A1 berada pada circle CJ di mana CIJ sama dengan 1 jika J dalam circle E dengan arah yang sama. Seperti ini. Jadi misalnya, buatlah sebuah psychometric dari graf ini. Kalian harus tentukan dulu cycle-nya yang sebelah mana. Misalnya di sini kalian di sini saya mau membentuk 4 cycle dulu. Jadi cycle-nya harus ditentukan dulu ya, nggak bisa langsung. Cycle-nya harus ditentukan dulu. Misalnya cycle pertama adalah E1. Perhatikan E1. Jadi untuk cycle yang C1 itu adalah seperti ini. Paham? Ini adalah cycle 1 yang saya pilih. Lalu cycle 2 yang saya pilih adalah E3264. E3264 seperti ini. Perhatikan. Ini adalah cycle kedua yang saya pilih. Clear? Ini C2 yang saya pilih, oke? Lalu C3 yang saya pilih adalah E3265. 3265. Nah, ini adalah cycle kedua. Ketika kita membuat cycle, kita ignore dulu tentang apa ya? Grafnya. Tentang arahnya ya. Kita ignore dulu. Yang penting kita membentuk cycle dulu ya. Mencari cycle dulu. Misalnya ini tadi yang pertama, cycle pertama yang saya pilih. Lalu cycle kedua yang saya pilih adalah ini. Ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ini, dia lewat sini ya. Beda ya dengan cycle yang kedua, ini lewat sini. Lalu yang keempat, cycle yang saya pilih adalah E5 dan E4. Jadi ini. Ini adalah cycle keempat yang saya pilih. Nah, setelah saya tentukan 4 cycle, baru kita bisa bikin matriksnya. Sebentar ya, saya benerin dulu, ini juga berantakan. Oke. Nah, setelah terbentuk 4 cycle, baru kita bikin metriknya, cycle metriknya. Nah, cycle metriknya sesuai dengan cycle yang saya bentuk tadi. Kan cycle-nya ada 4 ya toh, berarti nanti akan ada cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Lalu untuk H-nya sama ya, mulai dari E1 sampai E7. Nah, sekarang kita baru tentukan berdasarkan arahnya. Jadi misalnya cycle 1 tadi kan ke sini, maka dia nilainya adalah 1. Anggap aja kita bisa bentuk cycle searah dengan E1 ya. Oke ya, 1. Lalu cycle 2, perhatikan cycle 2. Cycle 2 kan ini ke sini, ke sini, ke sini ya toh, yang saya pilih tadi E3, E2, E6,
E4. Seperti ini berarti arah yang saya pilih tadi. Nah, sekarang baru kita perhatikan dari V1 ya. V1 kan dia ke E3 untuk cycle 2. E3, karena E3 ini kan searah dengan arahnya E3 sendiri kan. Searah kan. Dia nilainya 1. Lalu ke sini, dia juga masih searah dengan E2. Maka dia E2 nilainya 1. Lalu ke sini kan harusnya ke sini. Ini kan berlawanan arah dengan E6. Paham? Berlawanan arah dengan E6 kan? Maka dia E6 nilainya min 1. Lalu E4 dia ke sini nilainya adalah karena dia searah, maka dia nilainya adalah 1. Paham? Untuk cycle yang kedua, aduh jeleknya. Sini, ke sini, ke sini. Jadi yang saya pilih arahnya seperti ini. Nah, perhatikan karena E3 sudah searah, E3 sudah searah maka nilainya 1, E2 sudah searah nilainya 1, E6 berlawanan arah maka nilainya min 1, E4 sudah searah maka dia nilainya 1 untuk yang cycle 2. Jadi misalnya Anda pengennya balik ke sini ya, misalnya ke sini. Nah, berarti nanti Anda harus mendefinisikan cycle-nya sesuai. Misalnya Anda pengen C5 misalnya ya. Misalnya E3 lalu E4 itu lalu E6 lalu E2 seperti itu. Misalnya ini tak balik gitu ya. Misalnya saya pengen cycle-nya bentuknya seperti ini. Nek sini ya. Berarti nanti bentuk matriknya terhadap C5 adalah berarti terhadap E3-nya min 1, terhadap E4-nya min 1, terhadap E6-nya 1 karena searah, dan terhadap E2-nya dia min 1. Seperti itu. Jadi sekali lagi tentukan dulu cycle-nya. Baru kita bisa menentukan matrix cycle-nya. Oke? Oke, sip. Untuk C3 sama ya, karena tadi saya pilihnya terhadap E5, kalian perhatikan jadi E3, E2, E6, E5. Berarti ini E3-nya searah jadi 1, E2-nya cycle 3 E2-nya searah 1, E6-nya berlawanan, E5-nya juga berlawanan. Maka terhadap C3 nilainya E5 dan E6 adalah min 1. Oke, untuk E5 dan E4 cycle keempat gampang ya. Jadi dia muter aja karena dia sudah muter, jadi mengikuti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, apa ini? Ini adalah adjacent matrix. Adjacent matrix dia berarti vertex kali vertex ya. Pada di graf A memiliki entry A, I, J, jumlah directed edge yang menghubungkan V1 dan VJ. Contoh misalnya V1 dengan V1 nggak ada, V1 dengan V2, V1 ke V2 ada nggak? Ada, berarti 1. Kalian perhatikan, kalau di adjacent matrixnya non-directed graph, kalian perhatikan, nilainya V1 ke V2 pasti sama dengan nilainya V2 ke V1. Cuma di sini karena dia merupakan directed, jadi belum tentu ya. V1 ke V2, di sini dia ada nilainya 1, V1 ke V2 nilainya 1, tapi nilai V2 ke V1 karena dia tidak ada kan, maka dia nilainya V2 ke V1 sini dia adalah 0. Jadi dia namanya apa ya Kak di aljabar linear dulu, matriksnya dia tidak bercerminan. Maaf saya lupa ya. Jadi dia seperti itu. Kalau nilainya V2 ke V1 belum tentu sama dengan V1 ke V2. Ada namanya di aljabar linear. Serius saya lupa. Paham? Lalu adjacent matrix bisa disebut sebagai transition matrix, relation matrix, connected matrix, precedence matrix, atau predecessor matrix. Jadi nanti kalau saya bilang buatlah precedence matrix dari directed graph breakthrough, berarti maksud saya adalah saya minta kalian membuat adjacent matrix gitu ya. Ini hanya penamaan aja. Jadi nama lain dari adjacent matrix dia adalah transition matrix, relation matrix, connected matrix, seterusnya itu.
Oke, ada yang mau ditanyakan untuk adjacent metric? Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.